Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan review dan mencoba menggunakan sistem operasi Windows 7 atau Windows 7 di tahun 2023. Windows 7 adalah sistem operasi untuk desktop yang dirilis oleh Microsoft di tahun 2009 sebagai penerus Windows Vista dan dilanjutkan oleh Windows 8. Windows 7 ini adalah sistem operasi yang paling lama saya pakai dibandingkan Windows versi lainnya dan bahkan OS lainnya. Semenjak tahun 2010 sampai tahun 2017 saya pakai Windows 7 dan banyak banget kenangan pakai Windows 7 ini bagi saya. Dan selama pakai Windows 7 ini saya tidak memiliki banyak masalah dan cukup lancar. Bisa dibilang Windows 7 ini versi Windows favorit saya karena memiliki kenangan paling banyak dan jarang bermasalah. Sebelum saya mualaf ke Linux, saya pakai Windows 7. Sebelum kita cek apakah Windows 7 ini masih bisa dipakai di tahun 2023, kita akan bahas dulu sejarahnya. Kalau kalian gak suka sejarah, bisa langsung skip aja bagian sejarahnya. Microsoft merilis sistem operasi Windows XP di tahun 2001 dan Windows XP ini sangat sukses di zamannya. Kalian bisa lihat review Windows XP di channel saya. Saya sarankan kalian melihat video ini terlebih dahulu karena akan nyambung sejarahnya. Microsoft memiliki rencana untuk membuat sistem operasi lanjutan dari Windows XP ini dengan kode name Blackcomb. Namun, karena Blackcomb ini akan memiliki fitur yang terlalu GG dan akan memakan waktu lama, akhirnya Microsoft membuat OS antara Windows XP atau Whistler dan Blackcomb yaitu Longhorn. Longhorn ini rencananya akan dirilis sekitar tahun 2004. Namun sayangnya proyek ini terhambat dan tertunda bahkan sampai diulangi lagi bikinnya. Longhorn ini akan menjadi Windows Vista dan dirilis tahun 2006. Sayangnya Windows Vista ini gagal karena dibenci banyak orang karena banyak masalah seperti lambat kayak koneksi IndiHome, tidak stabil sering crash seperti MIUI, dan juga masalah kompatibilitas dengan hardware dan software lama. Akhirnya, Microsoft mempersiapkan sistem operasi untuk menggantikan Windows Vista ini bernama Windows 7. Awalnya, nama Windows 7 ini hanya kode name, namun akhirnya dipakai sampai rilis. Di tahun 2009, Microsoft merilis Windows 7. Ini adalah sistem operasi penerus Windows Vista dan merupakan versi penyempurnaan dari Windows Vista yang gagal di pasaran dan dibenci oleh penggunanya. Windows 7 ini kebalikan dari Windows Vista karena laku keras dan disukai oleh penggunanya, termasuk saya. Windows 7 ini hanya mendapatkan service pack satu kali yaitu SP1 di tahun 2011, dan Windows 7 ini dilanjutkan oleh Windows 8 yang kurang disukai oleh pengguna karena terlalu memaksakan tampilan tablet atau touchscreen ke komputer yang pakai mouse dan keyboard. Windows 7 ini didukung oleh Microsoft hingga awal tahun 2020, di mana dukungannya diakhiri. Namun, Microsoft menawarkan update tambahan sampai tahun 2023 jika membeli dukungan lebih. Namun, ini hanya ditawarkan untuk pengguna bisnis, tidak untuk pengguna biasa. Saat ini, di tahun 2023, Windows 7 sudah tidak didukung lagi baik oleh Microsoft dan sebagian pembuat aplikasi. Walaupun begitu, apakah Windows 7 ini masih bisa dipakai dan worth it di tahun 2023? Langsung saja kita install OS-nya dulu. Untuk review ini, saya akan install di VirtualBox. Alasannya karena saya gak punya komputer nganggur yang bisa dipasang Windows 7. Sebenarnya saya punya laptop yang pakai Windows 7 tapi speknya luar binasa kentang dan gak bisa dipakai apa-apa. Kalian bisa lihat review laptop kentang yang saya maksud itu di channel saya. Windows 7 ini juga tidak bisa diinstal di komputer atau laptop yang terlalu baru. Tepatnya yang menggunakan CPU Intel generasi 7 ke atas dan AMD Ryzen sudah tidak didukung untuk menginstal Windows 7. Untuk proses instalasinya sama seperti Windows pada umumnya. Tinggal colok flashdisk atau masukkan CD Windows dan next sampai beres. Jauh lebih mudah dibandingkan install Arch Linux apalagi Gentoo. Untuk UI, Windows 7 ini masih menggunakan tampilan jadul skeuomorphic atau mirip dengan benda asli yang tren di zamannya. Tampilan Windows 7 ini menggunakan Aero dengan tampilan mirip kaca. Windows 7 ini adalah penyempurnaan dari Windows Vista, jadi agak mirip tampilannya.
Untuk performa, Windows 7 ini cukup ringan jika dibandingkan dengan Windows 8 dan Windows 10 yang jauh lebih berat. Salah satu alasan banyak orang masih tetap menggunakan Windows 7 itu karena masih ringan dan juga sudah familiar dengan tampilannya. Untuk browsing, sekarang saat video ini dibuat, kalian masih bisa menggunakan Chrome versi terbaru yaitu Chrome 108. Namun, tidak lama lagi dukungan Chrome untuk Windows 7 akan dicabut. Karena Windows 7 masih dapat menggunakan Chrome versi terbaru untuk sekarang, kalian masih bisa membuka semua website dengan lancar, asalkan hardware-nya mampu. Google akan stop mendukung Google Chrome untuk Windows 7 di versi Chrome 110 yang akan dirilis bulan Februari tahun 2023. Setelah versi tersebut rilis, kalian tidak akan bisa pakai Chrome versi terbaru di Windows 7 lagi. Untuk browser lain seperti Firefox masih mendukung Windows 7 juga. Namun, ini tidak akan bertahan lama karena dulu Chrome dan Firefox itu mencabut dukungan Windows XP di waktu yang berdekatan. Jadi, kemungkinan setelah Chrome mencabut dukungan Windows 7, Firefox juga akan ikut mencabut dukungan Windows 7 juga. Untuk software, rata-rata software yang agak jadul dikit masih bisa berjalan. Bahkan sebagian software baru juga masih mendukung Windows 7, misalnya seperti Google Chrome. Untuk Microsoft Office, Windows 7 ini hanya mendukung sampai versi Office 2016. Untuk VLC Media Player masih bisa pakai versi terbaru, karena VLC ini di Windows XP aja masih jalan, apalagi Windows 7. Untuk software lainnya, sayangnya sudah banyak yang mulai tidak mendukung Windows 7. Saya coba OBS dan FileZilla, keduanya versi terbarunya sudah tidak support Windows 7 lagi. Jadi, jika kalian pakai Windows 7, kalian harus cari versi jadulnya jika aplikasi yang kalian inginkan tidak support. Untuk game, sebagian game baru masih support Windows 7, namun biasanya membutuhkan versi 64-bit. Dan di review ini saya pakai versi 32-bit seperti HP Redmi 9C. Kalaupun saya pakai versi 64-bit, masalahnya saya menjalankan Windows 7 ini di VirtualBox dan gak akan bisa main game berat. Mungkin kapan-kapan saya bikin video gaming di Windows 7 jika saya sudah ada komputer nganggur buat install Windows 7 yang speknya gak kentang-kentang banget. Untuk Steam masih bisa berjalan di Windows 7 dan berfungsi dengan baik untuk sekarang. Untuk Epic Game Store harusnya bisa kalau GPU-nya support. Karena saya cek di virtual machine, jadi gak bisa. Walaupun sekarang masih bisa pakai Steam dan EGS di Windows 7, tapi mereka dapat mencabut dukungan Windows 7 ini kapan saja, jadi kurang rekomen untuk jangka panjang. Dan untuk game 4No yang fandomnya sampah dan cringe dan juga story-nya nggak bisa di-skip alias Genshin Impact masih support Windows 7, namun hanya versi 64-bitnya saja. Apakah masih worth it untuk menggunakan sistem operasi Windows 7 di tahun 2023? Menurut saya sudah tidak worth lagi karena sistem operasi ini sudah sangat jadul dan juga sudah tidak didukung sejak tahun 2020. Selain itu, aplikasi juga sudah mulai satu persatu tidak support Windows 7 lagi. Misalnya seperti Google Chrome yang tidak akan mendukung Windows 7 di versi selanjutnya. Windows 7 ini masih worth jika kalian hanya ingin menjalankan game jadul dan PC-nya tidak terkoneksi internet. Jika kalian punya PC atau laptop jadul yang ketar-ketir jalanin Windows 10, kalian bisa install Linux yang ringan seperti Avi Linux MX Edition yang wus-wus. Syekh Anton Wibowo pasti bangga kalau kalian install Avi Linux sekarang auman singa. Untuk alternatif lainnya yang tidak disukai Syekh Anton, kalian bisa install Windows versi mod seperti Ghost Spectre atau Atlas OS. Tapi saya gak rekomen karena nggak jelas, bisa jadi ada virusnya dan gak aman karena banyak fitur keamanan yang dimatikan. Windows 7 adalah sistem operasi yang dibuat untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan di Windows Vista. Windows Vista memiliki resepsi yang sangat buruk karena terlalu berat dan juga kurang stabil. Windows 7 ini cukup sukses dan sempat menjadi sistem operasi desktop paling banyak dipakai sebelum akhirnya dikalahkan oleh Windows 10 sekitar tahun 2018. Sayangnya, Windows 7 ini harus berakhir dan setelah tahun 2020, Windows 7 sudah tidak didukung lagi oleh Microsoft dan sekarang banyak aplikasi sudah mulai tidak mendukung Windows 7.
Windows 7 ini bukan sistem operasi yang buruk dan gagal, namun sayangnya tetap harus pergi karena sudah tergantikan dengan versi yang lebih baru. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan konten berbau teknologi seperti review ini. Maaf jika ada kesalahan, semoga video ini bermanfaat. Bye.